Halo guys, dimanapun kalian berada saat ini, saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik ya. Oke guys, saat ini kita akan belajar mengenai agama Buddha, di mana kita akan belajar mengenai sejarahnya, ajarannya, dan bagaimana seorang Buddha dalam kehidupannya sehari-hari. Yuk, kita simak video berikut ini. Baik rekan-rekan, sekarang kita akan masuk dalam sejarah dari agama Buddha. Kalau kita berbicara mengenai agama Buddha, pasti satu tokoh yang sangat terkenal adalah Sang Buddha, Siddhartha Gautama. Mengenai Siddhartha Gautama, tentang kelahiran Sang Buddha ini sangatlah bervariasi. Tidak ada sumber yang pasti. Namun bisa kita perkirakan bahwa Siddhartha lahir sekitar abad ke-4 hingga ke-6 di kerajaan kecil yang terletak di bawah kaki Gunung Himalaya, tepatnya di Lumbini, Nepal. Ayahnya bernama Raja Sadana, adalah seorang kepala suku klan Sakya, sedangkan ibunya telah lama meninggal setelah Siddhartha lahir. Sebelum Siddhartha lahir, para Brahman telah meramalkan bahwa Siddhartha akan menjadi raja yang agung atau pendeta yang legendaris. Siddhartha diramalkan akan menjadi petapa apabila melihat seorang sakit, orang tua, orang meninggal, dan orang petapa. Ayahnya tidak ingin Siddhartha menjadi petapa dan ingin agar Siddhartha menjadi raja yang agung dan meneruskan tahta sang ayah. Agar Buddha tidak menjadi petapa, ayah Siddhartha selalu menjaga Siddhartha agar ia tidak pergi melihat dunia luar dan hidup dalam kemewahan di dalam istana sebagai pangeran. Sebagai pangeran, ia juga diajar oleh para Brahman dan dilatih dalam bidang pemanahan, perpedangan, gulat, lari, dan berenang. Siddhartha juga memiliki seorang istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Sekalipun Gautama memiliki segalanya, ia tidak pernah merasa cukup. Selalu ada sesuatu yang menariknya untuk keluar dari istana dan melihat dunia luar. Ketika rasa untuk keluar dari istana itu sangat tinggi, ia memutuskan untuk keluar dari istana pada usia sekitar akhir 20-an. Selama ia keluar, ia melihat orang yang sakit, banyak lelaki tua, dan mayat yang dibawa keluar. Ketiga hal yang dilihat oleh Gautama adalah hal yang sederhana, namun Buddha sangat syok karena tidak ada yang mempersiapkan dirinya untuk melihat pengalaman semacam ini. Siddhartha Gautama baru menyadari bahwa semua orang akan tua, sakit, dan meninggal. Hal tersebut memicu berbagai pertanyaan yang membuat dia mengeksplorasi dan melihat seorang petapa yang mengundurkan diri dari kehidupan duniawi untuk mencari pembebasan dari ketakutan manusiawi akan kematian dan penderitaan. Siddhartha kemudian diam-diam meninggalkan istana, meninggalkan istri dan anaknya untuk menjadi seorang petapa dan mencari cara untuk menghilangkan penderitaan yang telah ia lihat sebelumnya. Selama 6 tahun berikutnya, ia belajar menjalani kehidupan sebagai seorang petapa, yaitu bermeditasi, menerima berbagai ajaran spiritual dari petapa Alarang Alama dan Uddaka Ramputra. Sekalipun Buddha telah menerima berbagai ajaran dan menjalani berbagai meditasi, ia tidak menemukan jawaban atas pertanyaan tentang penderitaan. Ia menggandakan usahanya dengan cara menahan rasa sakit, berpuasa hingga kelaparan, dan menolak minum air. Apapun yang dicobanya tidak mencapai tingkat kepuasan yang dicarinya. Sampai suatu saat ketika gadis muda menawari semangkuk susu. Buddha menerima minuman tersebut dan menyadari bahwa menahan diri secara jasmani bukanlah cara untuk mencapai kemerdekaan diri, dan bahwa hidup di bawah kekangan fisik
yang keras tidak akan membantunya mencapai pelepasan spiritual. Jadi, ia menerima susu tersebut dan mandi di sungai. Sejak saat itu, Siddhartha mendorong orang-orang untuk mengikuti jalan keseimbangan daripada mengikuti jalan yang ekstrim. Pencarian Buddha akan kebenaran terus ia lakukan hingga pada suatu saat ketika ia duduk di bawah pohon Bodhi, ia bersumpah tidak akan bangun sampai kebenaran yang dicarinya datang dan bermeditasi sampai matahari terbit keesokan harinya. Ia tetap di sana selama beberapa hari untuk memurnikan pikirannya dan berpikir keras tentang seluruh hidupnya. Ketika ia bertapa, ia digoda oleh Mara, yaitu dewa penggoda yang kuat. Semua godaan yang ditawarkan oleh Mara gagal karena Buddha memiliki kemauan yang keras dan keyakinan yang kokoh. Sehingga pada saat itu Buddha mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Samyaksa Buddha. Tepat pada usianya yang ke-35 tahun di bulan Waisak. Dari tubuhnya memancar 6 sinar Buddha ketika ia mencapai pencerahan sempurna. Keenam sinar tersebut adalah warna biru atau nila yang berarti bakti, kuning atau pita yang artinya kebijaksanaan dan pengetahuan, merah yang berarti kasih sayang dan belas kasihan, putih atau avodata yang berarti suci, jingga yang berarti semangat, dan campuran semua warna yang disebut Prabhasvara. Di Indonesia sendiri, aliran-aliran Buddha sangat bervariasi. Terdapat 3 sangha dan 8 grup Buddha di Indonesia. Ketiga sangha tersebut adalah Sangha Agung Indonesia, Sangha Mahayana Indonesia, Sangha Theravada. Ketiga sangha ini membentuk suatu perserikatan agama bernama Walu, yaitu perwalian umat Buddha Indonesia. Sedangkan terdapat 7 denominasi aliran Buddha, antara lain Buddhayana, Theravada, Mahayana, Kasogotan, Maitreya, Nichiren, dan Tridharma. Itu adalah sejarah dari agama Buddha sendiri dan juga beberapa aliran agama Buddha yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan masuk dalam ajaran-ajaran Buddha. Agama Buddha memiliki 3 ajaran yang berbeda. Di antaranya, yang pertama, tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Kedua, senantiasa mengembangkan kebajikan. Dan yang ketiga, membersihkan batin dan pikiran. Sang Buddha mengajarkan prinsip-prinsip Dhamma dengan mengedepankan sikap cinta kasih dan kebijaksanaan. Dalam ajaran Buddha, tujuan utama dari sebuah kehidupan adalah untuk mencapai nirwana. Nirwana adalah sebuah perhentian yang bukan dalam artian tempat, melainkan berhentinya segala aktivitas di bawah kolong langit yang penuh dengan suka dan duka. Seseorang dapat mencapai kenirwana jika orang tersebut melakukan perbuatan baik, dan seseorang yang tidak dapat mencapai nirwana akan terus-menerus mengalami kelahiran dan kematian, atau yang bisa disebut reinkarnasi. Berikutnya adalah hari besar agama Buddha. Agama Buddha sendiri memiliki hari besar yang begitu banyak, di antaranya hari Bodhi, di mana hari ini merupakan peringatan Gautama menjadi Sang Buddha. Yang kedua, Parinirwana, di mana hari itu adalah hari peringatan Sang Buddha naik ke nirwana. Dan yang ketiga, ada Waisak, di mana hari ini merupakan hari perayaan peristiwa-peristiwa utama kehidupan Sang Buddha selama 3 hari.
Dan yang keempat adalah Dharma Cakra, di mana hari ini merupakan hari peringatan Sang Buddha memberikan wejangan pertama. Namun, dari hari raya ini yang paling terkenal dan yang sering kita lihat adalah Hari Raya Waisak. Sebab Hari Raya Waisak merupakan hari raya paling besar dan paling bermakna bagi umat Buddha. Kata Waisak sendiri berasal dari bahasa Pali, yaitu Vesaka, atau dalam bahasa Sanskertanya disebut Vaisaka. Nama Vesaka diambil dari bulan dalam kalender Buddhis yang biasanya jatuh pada bulan Mei kalender Masehi. Terkadang Hari Raya Waisak jatuh pada akhir bulan April atau awal bulan Juni. Hari Raya Waisak di kalangan umat Buddha sering disebut dengan Hari Raya Trisuci Waisak. Keputusan ini dinyatakan dalam Konvensi Persaudaraan Buddhis Sedunia yang pertama di Sri Lanka pada tahun 1950. Setelah kita membahas mengenai ajaran-ajaran Buddha, mengenai Hari Raya Buddha, saatnya kita akan masuk dalam ritual-ritual keagamaan Buddha. Dalam agama Buddha memiliki banyak ritual, di mana ritual-ritual ini memiliki tujuannya masing-masing. Dalam agama Buddha, yang dimaksud dengan ritual Buddhis adalah segala kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan berkembangnya kepercayaan terhadap agama Buddha. Upacara Buddhis termasuk puja bakti atau layanan yang biasanya dilakukan mingguan atau ritual tertentu seperti memberi jasa, menyebut nama Buddha dengan sepenuh hati, paichan, dan lain sebagainya. Nah, ritual dipraktikkan oleh umat Buddha sesuai dengan tradisi atau budaya tertentu. Di Asia Timur, sebagian besar umat Buddha adalah pengikut tradisi Mahayana, yang ritualnya beragam, kompleks, dan banyak. Sementara di Asia Tenggara, di mana tradisi Theravada tumbuh subur dan juga ritual Buddhis, tetapi tidak serumit Mahayana. Di Tibet, ada tradisi ritual Buddhis yang rumit yang menjadi dasar Buddhisme Vajrayana. Selanjutnya, kita akan masuk dalam pantangan dalam melakukan ritual. Dalam sebuah ritual atau upacara pastinya memiliki sebuah pantangan. Seperti saat upacara, seseorang yang melaksanakannya harus melakukannya dengan sikap hormat, sebab orang tersebut sedang melaksanakan tradisi keagamaan, sehingga harus menghargai. Bukan saja sikap hormat, tetapi juga sikap memfokuskan diri kepada objek meditasi. Dan pada saat upacara kedukaan, maka orang yang menghadirinya harus memakai baju putih, tidak boleh memakai baju merah. Bagian yang terakhir yang akan kita pelajari yaitu kehidupan dari umat Buddha. Sebelum itu, pertama-tama kita mencari tahu tentang cara menjadi biksu. Untuk menjadi seorang biksu, seseorang haruslah memiliki kesiapan hati yang sangat baik dan sudah dipikirkan dengan sangat-sangat matang. Sebab menjadi seorang biksu memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar. Jika seseorang yakin untuk hidup sepenuhnya menjadi biksu, maka ia harus mengikuti langkah-langkah berikut agar menjadi biksu. Langkah-langkah ini kelompok mencarinya dalam beberapa artikel. Yang pertama, mendalami dan mengenal ajaran Buddhis. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bagaimana kehidupan seorang Buddha dan bagaimana apa yang harus mereka lakukan. Tentang 8 tingkatan yang mengakhiri penderitaan dan juga 4 kebijaksanaan. Ketika seseorang sudah mendalami hal tersebut,
carilah pembimbing atau yang dapat dikatakan sebagai mentor untuk membuat seseorang belajar lebih dalam mengenai agama Buddha. Latihlah diri dengan bermeditasi untuk merubah cara kerja pikiran. Kemudian, untuk menjadi biksu juga, seseorang harus menyiapkan diri untuk melepaskan nafsu dunia, karena menjadi biksu haruslah hidup dengan sederhana. Setelah itu, seorang yang akan menjadi biksu akan mengambil sumpah kemurnian. Setelah mengetahui cara menjadi biksu, kehidupan biksu sendiri juga memiliki banyak aturan, yaitu ketika seseorang telah menyerahkan dirinya untuk menjadi biksu, maka ada pantangan yang akan ada dalam hidupnya, dan ia memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai seorang biksu. Yang pertama, dari makanan. Seorang biksu diperbolehkan untuk mencari makan dan menerima makanan antara fajar dan tengah hari, atau sekitar jam 12 siang. Di luar jam yang sudah ditentukan, tidak diperbolehkan untuk mengonsumsi makanan dan menyimpan makanan dalam semalaman. Dalam hal berpakaian, pakaian biksu sendiri pun tidak sembarangan digunakan. Mereka memiliki ciri khas sendiri yang mempunyai arti dan makna tersendiri. Bagi tempat tinggal mereka harus hidup dengan penuh kesederhanaan dan kesunyian. Mereka harus menjauhkan barang-barang yang dapat menghibur mereka seperti TV, handphone, ataupun video-video yang dapat digunakan sebagai hiburan tidak boleh digunakan oleh seorang biksu. Barang-barang mewah tidak pantas untuk diterima oleh seorang biksu. Seorang biksu juga dilarang memiliki hubungan dengan lawan jenis, atau dapat dikatakan mereka yang menyerahkan diri sebagai biksu haruslah selibat. Yang harus dilakukan biksu adalah senantiasa mengajarkan dharma bagi umat yang beragama Buddha dan setiap mereka yang mau mendengarkannya. Di atas adalah penjabaran mengenai biksu. Lalu, bagaimana dengan seorang yang beragama Hindu? Di atas adalah penjabaran mengenai biksu sendiri. Namun bagaimana dengan seorang yang beragama Buddha dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, seorang Buddhis harus hidup sesuai dengan ajaran dan tata cara hidup yang telah ada dalam ajaran Sang Buddha, dengan menaati kehidupan untuk menuju kesempurnaan. Hidup seorang Buddha adalah memiliki hidup sebagai manusia yang tidak mengusik kehidupan orang lain, melainkan seorang Buddha harus mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Selebihnya, kehidupan seorang Buddha bergantung penuh pada setiap ajaran dan kepercayaan sesuai dengan yang mereka percayai. Oke teman-teman, demikian pembahasan mengenai agama Buddha. Kiranya video ini dapat memberkati kita semua. Dadah!